A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu pengajian akad pagi, ibu-ibu yang bergabung di akad pagi, ibu-ibu pengajian Pelamongan, ibu-ibu majelis taklim Dinarmas, ibu-ibu majelis taklim Az-Zahra, dan ibu-ibu majelis taklim di Pusponjolo. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan bagi kita rangkaian kehidupan yang terus-menerus memberikan banyak kenikmatan, banyak hikmah, banyak warna, sehingga kita berharap bahwa kehidupan kita itu menjadi sebab kebaikan dalam perjalanan-perjalanan untuk lingkungan, ya, pada generasi penerus, ya, dan sebagainya. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang keluarga yang kemarin sudah kita sampaikan. Ya. Kita kepingin memberikan sebuah gambaran, ya, bahwa hidup itu adalah proses pembentukan karakter, ya. Sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan itu memang harus menumbuh kembangkan karakter, sifat-sifat yang baik, ya, dan menjadikan bagian contoh bagi yang lain. Kemarin sudah saya sebutkan ada kalimat ulama yang cukup bagus, singkat, padat, jelas. Disampaikan, idza wujudul muslim soheh wajadatu ma'hu asbabun najah. Ketika kita itu bisa mewujudkan bentuk sebuah aktivitas atau bentuk karakter muslim yang bisa dilihat, dicontoh, ya, menjadi panutan, ya, maka itu akan menjadi sebab kemenangan, sebab keberkahan, ya, sebab kehidupan yang akan memberikan bagian kebahagiaan di dunia wal akhirat. Nah, ibu-ibu, kita lanjutkan kemarin bincang kita. Kita sudah sampai kemarin kita bahas bahwa proses hidup itu ada fase anak. Fase anak, ya. Kita tidak membicarakan dulu fase kita, fase dewasa, karena pada fase anak itu kita kepingin meneliti perjalanan kehidupan kita pada masa lalu yang kita berharap tidak menjadi sebab yang buruk pada generasi yang akan datang atau anak-anak kita. Kemarin kita sampaikan bahwa pada fase anak itu ada 4 sifat yang mendasar yang perlu ditumbuh kembangkan, ya. 1, taat yang akan menurunkan rahmat, ya. Artinya kita berharap dengan proses ketaatan itu Allah menurunkan suasana yang senang, mudah, ya, dalam berbuat baik. Kemudian yang kedua, bermuka berseri, ya, yang dikonotasikan sedekah, ya, sehingga kemudian memberikan jalan kemudahan. Yang ketiga, berkata benar, lembut, bijak, bermakna, ya, yang kemudian mendapatkan garis keberuntungan dalam proses kehidupannya. Kemudian yang keempat, suka beramal soleh, ya, sehingga menjadikan dia punya banyak peluang, ya, dalam proses kehidupan. Itu sudah kita bahas kemarin, ya. Artinya begini, ketika nanti dalam proses perjalanan pernikahan kita itu ternyata dulu kecilnya kita itu tidak memenuhi hal-hal yang mendasar ini, ya, itu kita disuruh banyak beristighfar, ya, sehingga efek-efek buruk itu tidak sampai kepada anak-anak.
Begitu maksudnya ya, kenapa kita pahami kembali pada fase anak. Kemarin ada yang bertanya, prioritas mana? Menjadikan anak itu berbakti pada orang tua, ya, atau menjadikan anak itu bisa hidup sukses dunia akhirat. Sebenarnya saya tidak begitu paham pertanyaan itu, tapi yang saya pahami begini mungkin maksudnya. Anak-anak sekarang itu bisa dikatakan sulit ya untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan tadi. Ada yang disuruh mau tapi sambil marah. Ada juga yang ngomong juga tidak memperhatikan kelembutan, hikmah dan lain sebagainya. Mungkin ibu itu bertanya, kalau kita konsentrasi untuk menjadikan anak itu sekolah pinter, kemudian mapan, ya, kemudian nanti bisa bekerja, kemudian nikah, punya rumah, punya anak gitu ya. Itu tapi tetap kasar sama orang tua, boleh apa enggak, mungkin maksudnya begitu. Nah, seperti saya sampaikan, kadang-kadang proses pemikiran kita itu pada hasil ya. Padahal yang akan dinilai sejak awal sampai akhir adalah perkembangan sifat-sifat, perkembangan karakter-karakter yang muncul dari seluruh aktivitas yang kita lakukan selama hidup. Nah itu sehingga kadang-kadang kemudian kita berusaha memadukan tadi antara niatan mencari mardhotillah ya dengan iklan-iklan duniawi ya, yang mengharuskan kita itu seolah-olah hidup itu harus sukses dalam bahasa duniawi ya, artinya pinter, kemudian mapan, kemudian punya kerjaan yang profesinya bagus ya dan lain sebagainya. Nah itu tadi ibu-ibu yang ditanyakan ini tetap harus diperhatikan. Bentuknya memang tidak sampai rinci, tapi ya jadi kalau dalam kriteria jalan rahmat, kemudahan ya, kemudian punya garis keberuntungan dan punya banyak peluang, itu tidak semua berkonotasi dengan hal-hal yang yang terlihat, seperti ada anak itu memang digariskan IQ-nya kurang begitu bagus gitu ya, sehingga ya nilainya biasa-biasa saja. Itu sebenarnya bukan hal yang masalah. Atau ada anak yang tercipta cacat, ada anak yang tercipta kemudian nggak cantik, nggak cakep gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ini. Keadilan Allah itu hanya memberitahukan kepada kita bahwa kelak yang akan menguntungkan kehidupan kita itu adalah garis-garis ya yang muncul karena aktivitas yang diperintahkan. Begitu ya Ibu. Jadi kadang-kadang kita itu sudah down dulu, seolah-olah kehidupan itu tidak berhasil ya karena tadi ya kurang pinter lah, kurang cakep lah, tidak mengikuti zaman dan lain sebagainya. Nah itu hal fase yang ada pada anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu fase dewasa. Kalau dalam syariat disebut mumaziz ya. Orang yang sudah dianggap bisa bertanggung jawab. Orang yang sudah dibebani balasan baik dan buruk. Nah, maka fase awal tadi ya itu sangat menentukan. Kalau fase dewasa memang sudah dalam pertanggungjawaban, sehingga yang kemudian dibahas dalam fase dewasa itu bentuk ketaatan yang berujung rahmat, itu bentuknya ibadah. Ya, bentuknya ibadah. Dan itu sering sekali ulama menyampaikan kepada kita bahwa yang paling penting dalam proses hidup ya, itu orang itu mau sujud. Mau sujud. Itu penting, ya, penting. Kenapa? Karena dengan begitu, maka orang lain pun bisa punya andil untuk mengangkat dengan doa-doa ya, mengangkat dengan meminta keampun dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang mendasar dalam ibadah itu adalah orang bisa sujud. Ya, ibadah seluruh. Kalau dalam bahasa iftitah itu dikatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka yang disebut ibadah qul inna sholati itu mewakili ibadah fardu. Ya, ada sholat, ada zakat, ada haji, ya, ada puasa, ya, itu mewakili ibadah madhah. Kemudian
seluruh aktivitas yang diniatkan ibadah itu dianggap ibadah juga. Dan seluruh ansitatul hayah, seluruh aktivitas hidup yang diniatkan ibadah. Maksud diniatkan ibadah itu apa? Maksud diniatkan ibadah itu satu, ada perintahnya. Ya, dimaksudkan ibadah itu satu, ada perintah. Yang kedua, caranya benar. Ya, satu, ada perintah. Ya. Dimaksudkan ibadah itu dasarnya satu, perintah. Dua, caranya benar. Tiga, tertib. Ya, tertib. Sehingga menjadi bagian istiqomah. Nah, saya pikir kalau bentuk ibadah semua sudah mengenal ya. Yang kepingin saya sampaikan sehubungan dengan tumbuh kembang karakter itu bahwa ibadah seseorang dalam berbagai bentuk harus menghasilkan sifat mahabbah. Sifat mahabbah. Kenapa? Karena sifat mahabbah inilah yang kemudian membuat orang itu bisa ridho. Ya, membuat orang itu bisa ridho. Ridho itu kalau dalam bahasa ayat yang pendek ya hada min fadli robbi liyabluwani askur am akfur. Ya. Ini semua karunia itu dia bisa mengatakan hada min fadli robbi. Ya, ini adalah karunia Robku liyabluwani askur am akfur, untuk mengujiku apakah aku itu syukur atau kufur. Ya, sehingga tadi mahabbah. Jadi kalau kemudian kita itu ibadahnya banyak, ada tahajud, ada rawatib, ada duha, ada puasa sunnah dan lain sebagainya, namun tidak menghasilkan mahabbah, itu sebenarnya tidak seperti yang dimaksud. Maka ada kaidah hadis yang mengatakan banyak sekali orang yang sholat tapi hanya mendapatkan capek, duduk dan berdiri. Banyak sekali orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu maksudnya tidak memunculkan sikap mahabbah. Nah, sikap mahabbah itu apa? Sikap mahabbah itu apa? Jadi seluruh aktivitas yang kita niatkan ibadah yang memunculkan mahabbah itu maksudnya satu, berkembang perasaan kita mencintai Allah. Karena Allah itu yang membuat ketentuan, sehingga dengan ketentuan itu kita sampai kepada kebaikan-kebaikan. Allah yang kemudian membuat segala macam ujian yang membuat kita kokoh dengan kebaikan-kebaikan itu dan lain sebagainya. Ya, artinya ketika kita membaca Quran pun, misalnya membaca Quran tidak sekedar memenuhi harus satu juz. Ya, bukan sekedar itu, kita itu sangat mencintai Allah karena Allah menciptakan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak diciptakan, huruf per huruf itu ya, huruf itu 10 kebaikan. Kalau Ramadan sampai 700 kebaikan, maka kita tuh akan sangat capek melakukan kebaikan. Ya, Quranlah yang kemudian melipat gandakan kebaikan kita. Itu yang kemudian kita sangat bersyukur, sangat mencintai, sangat mengupayakan bagaimana kita mendapatkan waktu, mendapatkan suasana agar kita selalu dekat dengan Allah dengan membaca Quran. Itu salah satu contohnya. Nah, ketentuan-ketentuan yang ada itu menyebabkan kita mencintai Allah. Coba kita itu tidak diberikan kewajiban sholat fardu dengan ketentuan waktu. Itu ya orang carpe diem ya kan, sulit sekali bagi orang untuk mendidik disiplin. Ya. Dan semua coba kalau ibu-ibu ya, kalau wanita itu kan ada menstruasi. Kalau orang menstruasi sudah sangat tidak disiplin. Kenapa ya tadi? Kewajiban-kewajiban yang ada itu ternyata ketika kemudian dicabut ya, orang sulit sekali menentukan. Hal yang mudah saja ketika lebaran itu jatuh pada hari Jumat, maka diperkenankan para laki-laki untuk memilih Jumatan atau tidak Jumatan. Wah, itu aja wis bingung Jumatan apa ora. Itu hal yang hanya sekali-sekali saja itu membuat orang kemudian tidak bisa menentukan sikap. Maka kita pun bersyukur pada seluruh hal yang diberikan Allah kepada kita terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Dengan itulah kita akan tumbuh dan berkembang. Kedua, mencintai seseorang karena Allah. Karena apa? Ternyata yang namanya ibadah itu menjadikan seseorang tidak egois. Maka nanti oleh Allah diujilah kita dengan muamalah. Dengan muamalah, berinteraksi. Maksudnya apa? Ya, agar ibadah itu memberikan bagian muamalah yang jauh lebih baik. Ya, tadi saya katakan yang namanya mahabbah itu mencintai seseorang karena Allah. Kenapa disebut seseorang?
Ya karena itu hal yang langsung kalau kita tuh sama kucing, sama anjing, sama kuda dan lain sebagainya, yaitu karena itu memang tidak sebuah interaksi yang bisa dinilai ya, maka tidak disebutkan seseorang. Maksudnya kita itu mencintai seseorang itu yang ada di sekeliling kita atau siapapun tuh karena Allah menciptakan dan kemudian mendekatkan kepada kita agar dengan itu kita melatih sifat-sifat kita, sifat sabarnya, sifat lembutnya dan lain sebagainya. Ya, jadi salah kalau ada orang mengatakan begini, katanya wanita yang baik itu dapat laki-laki yang baik. Saya itu sudah berusaha baik, kenapa suami saya kemudian tambah tidak baik? Apakah jodoh saya salah? Kalimat itu salah. Kenapa? Karena kalau kita kepengen yang ada di dekat kita itu baik, maka kita harus baik. Kita harus baik. Sehingga kemudian menjadikan dia menjadi lebih baik. Nah itu kaidah kita tuh sampai, kalau ada orang ulama mengatakan begini, ketika seseorang melaporkan ya, mengeluhkan tentang suaminya yang tidak seperti yang dibayangkan, tidak sesuai syariat, ya, tidak memberikan nafkah lahir, nafkah batin, kasar dan lain sebagainya. Maka ulama mengatakan ya wis aja tok celuk bojo. Ya, bojo kula niku ora genah, aja tok celuk bojo. Karena apa? Mau menjadikan kita emosi. Lalu dipanggil apa? Kalau dalam Al-Qur'an itu disebut zauj, pendamping. Maka tadi itu akan memudahkan kita untuk mencintai seseorang karena Allah itu menunjuk pendamping untuk kita agar dengan itu kita berkembang sifat syukur kita, berkembang sabar kita, berkembang tawakal kita dan berkembang ketawaduan kita. Ya, jadi semua anak juga itu, sehingga tidak disebut sebuah ketidakadilan ketika orang itu, maka ketika wah suami saya itu gimana ya Kiai, orangnya itu tidak begitu bagus. Jawaban kayak gini, lah emangnya kenapa? Begitulah memangnya kenapa? Karena tidak apa-apa. Apapun yang diberikan kepada kita itu adalah bagian Allah ujikan kepada kita agar tadi mahabbah kita itu berkembang. Baru ketika kita tuh ternyata sholatnya banyak, doanya banyak, wiridnya banyak, kemudian mudah marah, mudah jengkel, mudah tidak seneng sama seseorang, itu mahabbahnya enggak bagus. Ya, mahabbahnya enggak bagus. Padahal ya sering kita sampaikan doa itu ketika doa itu dilantunkan, maka akan dikembalikan kepada Allah, kepada orang yang punya mahabbah yang bagus. Demikian juga ketika orang mendoakan, kita mendoakan orang, yang mendoakan tuh orangnya baik, sehingga doanya cepat melesat ke langit. Tapi ketika kemudian mau dikasihkan pada orang yang didoakan, disebutkan tadi ternyata mahabbahnya tidak bagus ya, maka doanya dikembalikan ya, dikabulkan untuk yang berdoa. Untuk yang berdoa. Begitu memang ya. Maka kita tuh disuruh banyak mendoakan orang lain ya, itu nunut ya, nunut dikabulkan kadang-kadang. Jadi tadi ya mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, ada unsur yang ketiga, membenci kembali kepada kejelekan. Jadi kita itu sudah berusaha beribadah dengan baik, timbul perasaan cinta kita kepada Allah, timbul kasih sayang kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling ya. Itu jangan kemudian wes aku tak rewangi bertahun-tahun tak sabarke, aku berusaha memberikan kasih sayang kok ijik kaya ngono wes aku saiki tak nesu, tak meneng, itu namanya kembali kepada kejelekan. Orang yang punya mahabbah itu bertahan kuat ya, bertahan kuat. Ya, ketika orang kemudian sekalipun itu seorang anak. Dulu sering saya ceritakan ya, ada seorang ibu yang hanya tukang cuci ya, ditinggal sama bapaknya, diberikan seorang anak laki-laki ya, kemudian ternyata Allah atas doa-doa ibunya anaknya mendapatkan kemudahan, kemudian bisa sekolah, bisa mendapatkan beasiswa sampai jadi dokter. Nah, ketika jadi dokter dia senang sama seorang wanita temannya. Ya, karena ini anak memang pinter, maka sama keluarga dokter yang wanita itu diterima ya. Dengan syarat pernikahan itu tidak boleh mendatangkan ibunya. Karena ibunya hanya tukang cuci. Itu bayangkan ujian seorang ibu itu ya, sudah berusaha memberikan kecintaannya,
namun kemudian diberi balasan. Anak itu juga rasanya tidak setuju. Kenapa harus begitu? Namun dia sampaikan kemudian bahasa karena mungkin masukannya itu juga berada di sekeliling orang-orang yang bukan orang-orang yang kencang dalam syariat, maka dia bingung. Dia mikir bukankah itu hanya 1 hari, setelah itu kan aku bisa kembali lagi kepada ibunya dan lain sebagainya. Tapi karena bingung, kemudian dia bertanya pada dosen, dokter juga. Dia tanya, gimana Pak sebaiknya? Bapaknya itu mengatakan begini, besok kamu sama ibumu datang ke rumahku. Ya, oh iya. Tapi sebelum datang ke rumahku, kata dokter itu, maka cucilah tangan ibumu. Ya. Nah benar, sebelum datang ke dokternya itu, dia mencuci tangan ibunya. Ibunya itu merasa kesakitan. Kenapa? Karena tangannya rusak. Ya karena pakai sabun macam-macam dan lain sebagainya. Kemudian anaknya ikut menangis. Sedemikian pengorbanan seorang ibu. Namun ibunya juga mengatakan, tidak apa-apa. Kalau kau kemudian mau membangun kebahagiaan, lakukan saja. Tapi ya tadi, ibu itu tidak ingin kembali kepada sesuatu karena merasa itu anaknya dan lain sebagainya. Nah itu yang disebut mahabbah, ridho. Walaupun dapat garis yang tidak bagus. Syukur. Ya. Maka kemudian ditambah kenikmatan. Bentuknya baru hati itu. Akhirnya batal pernikahan. Yaitu itu sebuah episode yang berakhir cukup baik. Tapi dalam kehidupan itu banyak akhir yang tidak baik. Namun yang dinilai oleh Allah itu bukan sukses tidaknya. Akhirnya itu, ridhonya itu. Bahwa mahabbah itu harus menghasilkan ridho. Banyak kadang-kadang orang itu semakin diujinya di mahabbah, kenapa? Karena semakin banyak ibadah, semakin banyak doa, semakin khusyuk, orang menuntut menjadi lebih banyak. Kadang-kadang tidak ridho ketika kemudian Allah menguji, diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Ya, maka ini diuji dulu sama Allah, diuji dulu. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, ibadah itu ya setelah kemudian kemarin itu kita dididik taat itu agar mendapatkan rahmat, itu sangat menguntungkan, sangat membantu sekali bagaimana ibadah kita. Banyak sekali sekarang ya anak disuruh menghafalkan Quran. Ya. Kemudian ya mungkin karena dia tidak sampai pada karakternya sehingga terjadi banyak hal yang keliru. Ya, ada seorang bapak datang ke saya, anaknya itu dari kecil, dari SD disekolahkan, menghafalkan Quran. Ternyata setelah kemudian mau ke kampus itu dia nulis surat kepada bapak ibunya dengan kalimat-kalimat yang sangat tajam. Apa dipikir aku ini bahagia ketika diberikan dan lain sebagainya. Bapak ibunya menangis, saya bilang ya yang perlu dilakukan sekarang ya terimalah. Itu sebagai bagian yang diujikan kepada kamu. Kamu harus ridho. Ya, kamu harus ridho bahwa ternyata Allah memberitahu kita itu jauh hari sehingga kita bisa kemudian kembali berdoa, kembali meluruskan dan lain sebagainya begitu. Jadi itu saya ceritakan hal yang kelihatannya itu kita berusaha baik saja belum tentu menghasilkan sebuah mahabbah. Ya. Nah, salah satu bentuk syukur itu ditambah kenikmatannya. Maka kalau dalam bahasa Gus Bah itu mengatakan begini, kok Gus Bah, Mbah Mun malah ya, almarhum Mbah Mun mengatakan begini. Nek uripmu rumangsa ora kepenak, kuwi memang ora alim, ora ndilmu. Wong tuh nek ndilmu, nek alim, duwe ilmu, memaknai itu kuwi suasana urip ki kepenak, gitu ya. Itu bahasa syukur itu begitu. Kenapa? Kan Allah akan membuat suasana kehidupan itu bisa diterima, bisa dikembangkan apapun keadaannya, ya. Sekali lagi saya ingatkan, ibadah itu menjadi nomor 1, menjadikan anak kita dan anak bisa sujud dan berzikir. Jangan sampai kemudian dipaksa harus sholat malam, harus begini, harus ini, tapi mahabbahnya tidak muncul. Ya mahabbahnya tidak muncul. Maka lebih kemudian bukan berarti berarti ben seneng saya tidak begitu ya. Cuman
ya tadi diperhatikan. Kita juga begitu, kadang-kadang itu orang tuanya juga. Kenapa Rahman nggak turun banyak? Karena memaksakan diri, kadang-kadang merasa punya target yang banyak, harus begini, harus begitu, biar anaknya pinter, biar cerdas, biar ini, itu namanya tuntutan. Hidup itu tidak begitu. Lakukan saja apa yang diperintahkan dengan cara yang benar, tertib terus, baru kemudian Allah akan memberikan bagian proses yang kemudian menghasilkan karakter. Kemudian yang kedua, setelah ibadah, ini masih yang terendah, hasilnya tinggi itu masih yang terendah. Kenapa? Karena ibadah itu tidak berhadapan dengan orang lain. Baru kemudian kita akan ditambah sifatnya ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain ya tadi, contohnya ada ibu yang bertanya, Bu Diah, sebaiknya kita itu sholat sendiri bisa tepat waktu atau sholat berjamaah tapi nunggu lama. Saya bilang kalau saya tanyakan ulama, jawabannya tetap berjamaah. Jangan sampai diupayakan, jangan sampai telat. Begitu. Kenapa? Karena nilainya lebih tinggi, itu nyangkut muamalah. Bagaimana cara kita mengajak, bagaimana mengkondisikan jamaah, itu tidak gampang, sangat tidak gampang. Ya. Ada seorang ibu itu kepingin sekali suaminya itu diajak ke masjid. Ya. Karena ngomong terus, akhirnya suaminya mau ke masjid, tapi duduk di emperan. Ya duduk di emperan. Ya. Nanti kalau dibilang, "Loh Pak, kok ora sholat?" Lah jare dijak nang masjid, aku nang masjid kurang apa lagi. Begitu sengaja karena merasa tersinggung diajak. Itu 3 bulan, sampai 3 bulan disabarkan dan sebagainya, sampai kemudian Allah memberikan penyakit pada suaminya, akhirnya mau sholat jamaah. Itu orang penggede, maksudnya bukan orang biasa. Maka tidak gampang, muamalah itu tidak gampang. Karena muamalah interaksi dengan banyak orang, banyak sifat, banyak persoalan, itu akan Allah berikan kepadanya sebuah kesabaran. Ya, kesabaran. Bertahan untuk tetap benar. Ya, dalam keadaan apapun. Ya lisan, ya ekspresi, ya amaliyah, ya. Itu baik itu lewat fisik maupun non fisik, ya, itu sabar. Jadi sabar itu akan diberikan ketika tadi ada bagian interaksinya dengan orang lain. Artinya kalau sabar di dalam ketaatan tadi ya ibadah itu belum dianggap sah, sampai dikatakan kepada sahabat bercerita ada seorang wanita ya, kemudian diketuk pintunya karena dia tidak keluar, hefulanah kata Rasul. Kemudian dia keluar karena wanita itu setelah suaminya meninggal dia hanya sholat, dzikir, ya tidak pernah keluar ke tetangganya. Rasul mengatakan, hefulanah, sholat sunahmu, ya, sholat kamu pergi ke tetangga, bergaul dengan segala kebaikan dan keburukannya, itu pahalanya seperti kamu sholat sunnah selama 70 tahun. Ya. Itu muamalah itu lebih tinggi. Jadi kalau orang itu nggak mau ada tamu, nggak mau bergaul, nggak mau ini agar ibadah lebih banyak, itu keliru. Karena tahapan yang kedua itu adalah muamalah. Dan itu menghasilkan pahala yang besar dari kesabaran. Nah sabar itu artinya dia diberi balasan tanpa batas. Ya. Maksudnya apa? Selalu diberi kesempatan, suasana, fasilitas untuk berbuat baik. Ya. Jadi sabar itu ya nek cara Jawa ya ndelalah itu walaupun banyak hal yang dikerjakan itu urusan-urusan yang terhubung kepada Allah itu kelar semua. Ya, kelar semua. Ya. Nah, kalau dalam bahasa kita itu sholat duha minta rezeki yang banyak. Setelah rezekinya banyak untuk pesanan nasi. Ya, pesanan nasi nanti untuk makan siang ya 1000 gitu wis ora sempat sholat, selonjor ya. Nah, itu tadi bagian Allah itu ada saja kesempatan yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang ya mungkin salah niat, mungkin salah cara ya, sehingga itu tidak kita dapatkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya munculnya tawakal. Tawakal itu selalu memperbagus proses ya. Setelah sabar, orang bermuamalah itu harus bertawakal. Karena kita itu tidak pernah bisa menentukan hasil. Ya. Kata kepada suami, kepada anak, bagaimana kita itu bisa membuat mereka mencintai, tidak bisa. Semua yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Jadi kalau orang tawakal itu dia terus, kalau ada sebuah hal yang kelihatannya belum berhasil, maka dia akan perbagus prosesnya ya.
Sehingga proses-proses itulah yang kemudian akan memperbaiki ya. Dan kenapa disuruh tawakal? Karena tawakal itu mendapatkan jaminan. Waman tawakal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa bisa bertawakal kepada Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan kebutuhannya dipenuhi fid dunya wal akhirat. Ya. Itu tawakal. Kemudian selanjutnya ya, dari ibadah, muamalah, kemudian jihad ya. Jadi suka beramal itu nantinya akan menjadikan dia punya peluang jihad, dakwah. Jihad itu apa? Jihad itu orang yang bisa mengeluarkan seluruh kemampuan, ya, seluruh kemampuan, ya, untuk menunjukkan rahmatan lil alamin. Ya, artinya termasuk begini, setiap orang itu mudah berpaling, mudah terpalingkan, mudah berpaling, mudah lalai, mudah terhenti, futur. Nah, yang namanya jihad itu adalah dia punya kecepatan proses untuk kembali, itu namanya ruhul jihad itu begitu. Punya kecepatan proses untuk kembali. Ada orang marah telung dino, kadang sebulan, kadang 2 tahun. Ada yang sekali terhantam itu rasanya sakit ya, kemudian dia istighfar sudah selesai. Nah, itu kemampuan proses itu harus terus dibangun ya. Nah, ibadah, muamalah, kemudian dakwah. Ya. Kenapa? Karena tadi ketika mengeluarkan seluruh kemampuan ya untuk menunjukkan rahmatan lil alamin itu dengan terus-menerus memberi. Ya, orang yang sudah pada level dakwah itu ya, mengambil level dakwah, maksudnya mengambil level dakwah sebagai amaliyahnya, tingkat amaliyahnya, itu adalah orang yang selalu menginginkan terus memberi, bukan menerima. Ya, bukan berharap balasan, apalagi balasan dunia, tetapi memberi. Memberikan apa? Ya, memberikan pemahaman yang benar pada semua sampai didoakan ya, kalau dalam bahasa kita berdoa, Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Kita doakan ya seluruh keluarga agar mendapatkan ya bagian pemahaman ya yang baik ya. Nah, kemudian membimbing ya, membimbing siapa saja ya, siapa saja. Dan itu memang mengeluarkan segala potensi ya, yang namanya membimbing, mengembangkan setiap orang yang ditemui. Ya, walaupun itu hal yang kecil, ya, membimbing itu hal yang kecil. Ini cerita, kenapa kebaikan itu akan selalu berbalas dengan kebaikan. Saya senang cerita ini karena terjadi di orang biasa ya. Ada seorang ibu juga ditinggal suaminya, dia penjahit. Dia penjahit. Terus jahit zaman dulu penjahitnya manual ya, enggak. Anaknya laki-laki juga. Ibu itu kepengen anaknya itu nanti bermanfaat ya bagi orang banyak, ya, bermanfaat bagi orang banyak. Maka selalu jahit sambil berdoa ketika anaknya batu, ora le, pokoknya kowe harus menjadi anak yang soleh, yang punya ilmu, yang bermanfaat, agar tadi bisa menghantarkan kedua orang tuanya ke surga. Sudah demikian, singkat kata, anak itu kemudian pinter, lulus, jadi guru, kepengennya jadi guru. Sudah jadi guru. Sebulan dia kerja, dia dapat gaji. Dia pengen sekali berlari kepada ibunya memberikan gaji. Namun ketika sampai di rumah, orang banyak sekali, kenapa ibunya meninggal? Sebelum anak itu bisa mewujudkan kebahagiaan. Tapi bagi Allah itu enggak penting. Kenapa? Karena yang dicari itu adalah munculnya, berkembangnya sifat-sifat dengan ujian itu. Maka anak itu kemudian berikrar bahwa dia akan tetap memotong gajinya untuk sedekah atas nama ibunya. Begitu. Terus berlalu. Ya 35 tahun kemudian ya, dia sudah nikah, sudah punya anak. Ya sudah punya anak SMP. Maka dia pulang, guru itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah ketika lewat musola banyak orang, tapi dia teruskan. Dia pulang dulu ke rumah, ya beristirahat. Baru masuk, mau istirahat, diketuk pintunya. Ternyata bapak-bapak takmir datang ke rumah. Mengucapkan terima kasih. Karena sumbangan pompa air yang diberikan. Bapak itu bingung, saya enggak nyumbang kok itu. Anaknya yang SMP itu keluar. Dia katakan, saya yang nyumbang atas nama Bapak. Kenapa? Saya kepingin seperti Bapak ketika bersedekah atas nama nenek. Ya. Begitu. Itu bagian yang bagaimana kita melakukan sesuatu itu kemudian berdampak investasi kebaikan kepada anaknya. Itu tadi yang dikatakan bahwa dakwah itu ya kebaikan
itu akan tetap berbuah kebaikan. Ya. Nah untuk itu bisa kita lakukan manakala memang dalam proses kehidupan itu kita tuh berusaha memadukan seluruh hal yang kita punya itu untuk memunculkan karakter ya. Tidak sekedar bagaimana kita bisa hidup, dihargai, kaya, pintar dan sebagainya itu selingan. Itu hanya gambaran-gambaran yang pada masing-masing orang berbeda. Tapi yang akan dinilai itu tetap munculnya karakter dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Ya Ibu-ibu, harusnya memang kita padukan ya dalam rangka pembentukan karakter itu ada bentuk ya, bentuk fisikal kita, kemudian bentuk psikis kita dan bentuk proses rumah. Keberadaan rumah ya itu cukup mempengaruhi ya, keberadaan rumah itu cukup mempengaruhi terbentuknya karakter dan berkembangnya karakter. Nah untuk itu mudah-mudahan ke depan ya kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan lebih luas tentang unsur-unsur yang bisa menumbuh kembangkan karakter kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan ya, atau hal-hal yang barangkali ganjel di hati ya, bisa nanti di WA-kan kepada masing-masing murabinya ya, nanti bisa disampaikan saya untuk dijawab. Begitu Bu, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqum bi rabbika wa takunanna minal tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.